Halo semuanya, selamat pagi. Masih bersama Bu Retno di mata kuliah statistik. Kita sudah sampai di sesi 7. Ini adalah sesi terakhir dan topik terakhir sebelum UTS. Mungkin ini adalah topik tersingkat yang akan kalian pelajari. It's okay karena ini topik terakhir, jadi kita bikin singkat aja ya. Nah, kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang korelasi. Nah, ini akan diwakili oleh dua learning objective. Kita akan belajar apa itu tujuan korelasi, analisis korelasi, dan bagaimana menghitung koefisien korelasi. Nah, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi intinya adalah untuk mengukur hubungan antar dua variabel. Gitu. Jadi intinya adalah kita itu mau melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nih, misalnya antara variabel x dengan variabel y, ada nggak ya hubungannya? Gitu. Kalau digambarkan dengan scatter plot nih, semakin ada hubungan ini titik-titiknya akan semakin mendekat. Gitu. Nah, hubungan ini apakah kuat atau tidaknya itu bisa kita lihat dari koefisiennya. Koefisien korelasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui apakah hubungan antara x dan y, ini variabel ya, variabel x dan y itu kuat, kita lihat dari koefisiennya. Nah, koefisien ini dilambangkan dengan R kecil. Nah, ini range-nya itu antara minus 1 hingga plus 1. Makin mendekati 1, itu hubungannya makin kuat. Tapi kalau makin mendekati 0, itu hubungannya makin lemah. Nah, jadi hubungannya itu bisa positif atau negatif. Nah, kalau positif digambarkan kalau pakai scatter plot begini nih, linear positif ya. Begini, berarti makin tinggi nilai X, maka makin tinggi nilai Y. Gitu. Nah, kalau hubungannya negatif digambarkan dengan scatter plot begini. Artinya apa? Makin tinggi nilai X, maka nilai Y-nya makin rendah gitu. Jadi hubungannya terbalik. Gitu. Nih kalau misalnya kita lihat, nah ini yang disebut dengan kuat lemahnya hubungan. Ini kalau mendekati positif 1 berarti dia strong positive correlation. Kalau makin mendekati minus 1 berarti dia strong negative correlation. Nah, ini kalau digambarkan dengan scatter plot nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini bisa dibilang ini hubungannya linear nih, positif. Kemudian kalau ini juga nih, ini negatif. Nah, kalau scatternya berantakan gini nih, ini plotnya berantakan, artinya dia tidak ada hubungan. Nah, untuk make sure benar nggak sih ini ada hubungan, nah kita nanti hitung nilai koefisien R-nya itu. Nah, bagaimana cara menghitung koefisien korelasi? Ini dilambangkan dengan rumus R. Cara menghitungnya adalah ini. Jadi kamu harus cari tahu rata-rata X, rata-rata variabel X, rata-rata variabel Y. Jadi nanti nilai X dikurangi rata-rata X, kemudian nilai Y dikurangi rata-rata Y-nya, terus nanti dikali, terus di sigma, di total dibagi jumlah sampel dikurangi 1 dikali standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Oke, ke contoh. Nah ini misalnya seorang sales manager ingin mengetahui apakah
ada hubungan antara jumlah sales calls yang dibuat dalam sebulan dengan jumlah ini mesin fotokopi ya, jumlah mesin fotokopi yang terjual pada bulan tersebut. Nah, kemudian manajernya memilih sampel secara random, terpilihlah 15 sampel. Kemudian tentukan apakah jumlah sales call dan jumlah copier yang terjual itu berkorelasi, berhubungan. Nah, kalau digambarkan dengan plot, ini sepertinya berhubungan ya. Cuma apakah hubungannya ini kuat atau tidak, mari kita buktikan. Nah, masih pakai step yang sama, 6 step yang biasa sudah kamu kerjakan. Kita state dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternate-nya. Hipotesis 0-nya berbunyi bahwa correlation in the population is 0. Kemudian hipotesis alternate-nya correlation in the population is not 0. Berarti ini artinya apa? Kalau ini artinya dia tidak berkorelasi. Kalau yang ini berkorelasi. Ingat, yang disebut berkorelasi adalah yang makin mendekati nilai 1. Berarti kalau 0 itu artinya tidak berkorelasi ya. Oke, ini dilambangkan dengan rho. Tidak sama dengan 0. Kemudian level of signifikannya kita pilih dengan 0,05. Kemudian kalau ini berarti ini sama dengan, berarti artinya tutil ya. Masih ingat ya? Oke, identify test statistik. Kita memakai t-stat dengan degree of freedom-nya 2. Nah, rumus T statistiknya agak beda nih. T sama dengan R ini adalah koefisien korelasi di akar N-2 ini degree of freedom-nya. Kemudian di akar 1 min R square ya. Oke. Nah, lalu kita merumuskan decision rule. Decision rule-nya adalah kamu akan mereject H0 jika sama nih T hitung lebih besar daripada T tabel atau lebih kecil daripada T tabel yang ini. Nah, kamu lihat, silahkan buka tabel T, cari yang tutil, kemudian cari yang alfanya 0,05. Cari alfa 0,5, kemudian yang degree of freedom-nya N-2. Tadi sampelnya adalah 15 kurangi 2, berarti degree of freedom-nya 13. Nanti akan ketemu nilainya adalah 2,16. Karena ini tutil, berarti ada positif 2,16 dan ada negatif 2,16. Berarti kamu akan reject H0 jika T hitungnya ini akan lebih besar daripada 2,16, berarti di sini, atau lebih kecil dari minus 2,16 di sini. Oke, lalu step 5 kita menghitung R square-nya dulu ya, R-nya dulu ya, karena untuk mencari T hitung harus diketahui R-nya dulu, koefisien korelasinya, R-nya. Dengan rumus yang sama, ini
Kalau kamu jabarkan di sini, ini ada sales calls, ada copier sold, kemudian X minus X bar. X barnya ketemu di sini adalah 96. Berarti di sini 96 dikurangi, ini kan nilai yang sampel yang pertama 96 dikurangi rata-rata X 96 ketemunya 0. Kemudian ini 41 dikurangi Y barnya 45 ketemunya minus 4. Kemudian ini ya 40 dikurangi 96 ketemunya minus 56. Kemudian 41 dikurangi 45 ketemunya minus 4. Dan seterusnya. Kemudian ini dikali sama ini, berarti 0 dikali sama minus 4, 0. Kemudian minus 56 dikali minus 4, 224. Kemudian 8 dikali 6, 48, dan seterusnya. Terus di sigma, di total ketemunya sekian, 6662. Ini ketemunya 72 dibagi n-1 13, kemudian standar deviasi X 42,76, standar deviasi Y 12,89. Ketemunya berapa? Nah, ternyata ketemu R-nya, koefisien korelasinya adalah 0,865. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalau kita lihat di sini nih. Nah, 0,8 itu kan ada di sini ya. Ini kan 0,75, di sini 0,8. Nah, berarti ini hubungan antara sales call sama copier sold ini termasuk strong positive correlation. Jadi hubungannya kuat ya. Hubungannya kuat. Baru dari koefisiennya. Lalu kita buktikan apakah memang ada korelasi. Nah, ternyata waktu kita hitung T-hitungnya ketemunya angka 6,216, dan itu terletak di sini. Artinya apa? Kita reject H0. Kalau kita reject H0, artinya apa? Artinya ada korelasi yang signifikan antara jumlah sales calls dengan copier yang dijual gitu. Nah, dari koefisien sebenarnya sudah menunjukkan bahwa memang hubungannya itu strong positif gitu. Artinya apa? Artinya semakin banyak sales call yang dibuat, makin banyak sales call artinya berhubungan kuat dengan jumlah copier yang terjual. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang ada hubungan antara jumlah call yang dilakukan, sales calls yang dilakukan dengan copier yang terjual. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa korelasi ini hanya menunjukkan hubungan, bukan causal relationship. Jadi bukan sebab akibat. Jadi ini hanya sekedar hubungan, kuat tidaknya hubungan. Jadi bukan berarti makin banyak sales call menyebabkan makin banyak copier yang terjual, bukan. Jadi bukan sebab akibat, tapi sekedar hubungan. Jadi memang ada hubungan antara sales call dengan copier yang terjual gitu. Nah, untuk memahami causal relationship, nah itu akan kita pelajari lebih lanjut di pengujian selanjutnya after UTS. Sabar ya. Oke,
topik hari ini tentang korelasi sampai sini saja. Tapi saya mau ngajarin nih bagaimana kalau kita melakukan uji korelasinya pakai Excel. Sama aja, gampang banget untuk melihat kuat lemahnya suatu hubungan. Kalau pakai Excel gini, masih seperti biasa, ini datanya ya. Ini datanya ada 15 sampel. Ini variabel X, ini variabel Y. Kemudian kita masuk ke data analisis. Kita pilih yang korelasi, kita klik OK. Kemudian kita masukkan datanya, label, inverse row, output range-nya saya taruh sini. Klik OK. Tara. Nah, inilah kelihatan nih. Hubungan antara sales call dengan copier sold ini terlihat di koefisiennya 0,86. Artinya apa? Hubungannya strong positif. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Ini pertemuan kita yang terakhir. Semoga kalian sukses UTS-nya. Sehat selalu ya. Stay safe. See you guys.